Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Nurul Yakin, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Abang Da Haji Muhir bersama rombongan, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur kita kepadanya atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Begitulah cara bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat berlimpah barakah, dan semoga kita semua diredhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mulai kita lahir sampai hari ini sudah sangat sering kita bertukar ganti pakaian. Berbagai macam warna, model pakaian yang kita pakai. Tapi kita mesti ingat, tiba saatnya nanti pakaian itu semuanya kita tanggalkan, kita tinggalkan. Apa sebab? Kita akan bertukar pakaian. Pakaian yang tak lagi dijahit walau sehelai benang, tak lagi ada warna kecuali putih semua. Itulah dia kain kafan. Suatu saat pasti kita akan memakainya. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, hari ini alhamdulillah kita tinggal di rumah yang mungkin cukup mewah. Paling tidak sederhana rumah tempat kita tinggal sekarang. Tapi ingat, suatu hari nanti rumah itu akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Pergi ke mana kita? Pergi pindah tempat tinggal. Yaitu
Sebuah tempat tinggal yang semuanya serba dari tanah. Jangankan lantai, dinding, atapnya pun tanah. Rumah itu tak ada kolam, tak ada taman, tak ada kamar, tak ada dapur, tak ada kipas angin, tak ada AC, tak ada cucu menantu, istri, suami. Kita sendiri. Nama tempat tinggal kita yang baru itu kuburan. Dan mungkin kita lebih lama tinggal di situ dibandingkan rumah sekarang. Kalau rumah kini kau mungkin tak lama lewat tinggal. Apalagi yang umur 60 kata tu kau ajab dulu. Pindahnya dulu. Yang umur 60 kata pindahnya dulu. Kemana pindah? Ke kuburan. Dan di situ nanti kita tinggal lama sendiri. Berapa lama Pak Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Sampai datang kiamat. Hari ini kemana pergi kita bisa ayunkan tangan, langkahkan kaki. Tapi tiba saatnya nanti tangan terlipat kaku, kaki tak lagi bisa melangkah. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa solat. Tapi sampai saatnya nanti kita justru disolatkan. Saf kita saf paling depan. Itulah kematian menutup peristiwa perjalanan kehidupan. Itulah kematian. Jadi sebelum mati itu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah. Batas kita beribadah mati itulah. Apa ayatnya? Surah Al-Hijr ayat terakhir. Apa kata Allah Ta'ala? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Sampai kapan? Sampai datang yakin. Apa maksud yakin? Kata ulama tafsir, mati. Jadi awak kau beribadah tidak sampai ponek Pak Ustaz. Ponek bukan alasan. Ponek bukan alasan. Jadi awak beribadah kau sampai sakit Pak Ustaz. Sakit pun bukan alasan. Ponek condok apa pun ibadah. Sakit condok mana pun ibadah. Jadi ibadah kau Pak Ustaz indak sampai sibuk. Sibuk condok apa pun ibadah. Bau awak berhenti ibadah kalau awak lah mati. Alah mati bau ndak kan bisa jua awak beribadah. Tapi selagi duit, sakit condok apapun, ponek condok apapun, sibuk bagaimanapun, ibadah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 150. Apa kata Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira kami ciptakan kamu main-main? Allah serius menciptakan awak, tak main-main. Dan Allah menciptakan awak untuk beribadah, bukan untuk bermain-main. Tapi betapa banyak orang lupa ibadah dek main-main. Tapi lupa main-main dek beribadah itu jarang. Tapi kalau lupa ibadah gara-gara bermain-main banyak. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Mohon maaf, ko contoh aja. Ada orang bawinya jago malam bila? Satu, Piala Dunia. Yang kedua, Piala Eropah. Abaunya bangun malam.
Piala Dunia cik, Piala Eropah cik. Tapi inyo bangun malam untuk menonton permainan. Dan sambil bermain waktu menonton. Apa permainannya? Taruhan. Berjodinya waktu nonton bola. Tu bilonyo bangun malam leh Piala Eropah. Selain 2 malam tu, ndak nyo jago-jago malam. Main bola tu babak pertama 45 minit, babak kedua 45, berarti 90 sudah. Tambah injury time. Kalau babak gugur tambah waktu. Sama je leh, adu penalti. Akhirnya 2 jam berjago malam tolak dia. Tapi sayang 2 rakaat salat subuh ndak tolak dia. Abi bola tu lolok je. Tinggal subuh. Nonton bola 2 babak 100 menit bisa. Salat subuh 5 minit 2 rakaat tak bisa. Padahal Allah ciptakan dia bukan untuk bermain-main, serius untuk beribadah. Tapi aneh, lebih menikmati permainan dalam hidup daripada beribadah. Tu bilonyo le jago malam nunggu Piala Eropah. Tambah cik leh musim durian. Musim durian cik. Kalau musim durian ya, aku berjago malamnya tahu ya. Tapi lebih musim durian tak ada jago malam ni. Apa solat tahajud kok 2 kali seminggu. Kau muslimin, kau muslimat. Amal yang awak kojokan niko diterima oleh Allah atau tidak, kita tak tahu. Bila tentu Pak Ustaz, amal awak kau diterima atau ditolak oleh Allah? Kalau awak lah mati. Lah mati baru tentu di awak amal kau diterima oleh Allah atau ditolak. Di situlah payah awak dia. Simak lelok ceramah malam ni kau. Kalau masih duit awak dibetau di Allah, umpamanya amal wa angkata Allah indah ambo timo, bisa awak pelelon. Waktu duit awak amal wa angkata Allah ambo timo, alhamdulillah. Tapi kalau lah mati awak bau betau di Allah, bau pun nak mempelelon tu. Nyawa lah mati. Kalau kini betau di Allah, maghrib wa ang tadi ndak timo dia kata Allah, awak pelelong maghrib esok. Atau kalau bisa ulang balik. Tapi kalau lah mati awak baru Allah kasih tahu, ambo ulang. Bisa awak mempelelon? Tak. Jadi kalau begitu beramal ku serius. Lakukan yang terbaik. Sebab dibetau di Allah, ditimo atau ditolak bila kalau awak lama. Ada jemaah yang ingin copek tentu amal ditimo atau ditolak. Ada jemaah yang tak sabar leh. Amalnya ditolak atau indak di Allah supaya dibetau di Allah. Ada yang ingin tentu copek. Terpaksa mati. Kalau ada jemaah yang ingin tentu, mati dulu. Mati dulu. Bertanya. Ada hadisnya Pak Ustaz? Ada. Siapa perawi hadis itu? Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW?
yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Apa artinya? Kata Rasulullah, diantar mayat ke kuburan oleh 3 perkara. 2 pulang, 1 tinggal. Apa yang 3 perkara mengantarkan mayat ke kuburan tadi? 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. Apakah amal baik atau amal buruk? Itu akan ikut mengantarkan awak ke kuburan. Kata Rasulullah, 2 pulang, 1 tinggal dengan mayat. Yang pulang keluarga dengan harta. Yang tinggal amal. Maka tadi yang bersawi, bila awak tentu amal kau diterima atau ditolak, waktu mati itulah. Sebab apa kata Nabi? Keluarga pulang, harta pulang, yang tinggal dengan mayat amal. Apakah amal baik atau amal buruk? Ada hadis yang lain Pak Ustaz? Ada. Siapa perawinya? Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib. Aku hadis agak panjang sengenek. Kata Rasulullah, apabila seorang mukmin di ujung hidupnya inya rajin beramal dan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, datanglah ketika itu, kata Rasulullah, malaikat yang bagus bentuk rupanya, harum semerbak mewangi. Malaikat yang datang tadi, kata Rasulullah, membawa kain kafan dari surga. Lalu malaikat itu datang dengan senyuman sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau contoh itu besok awak mati, ikut tanda ditimo amal. Tapi yang berulang, bau tentu di awak kalau akan mati. Kalau kini diberitahu di Allah Ta'ala, ambil ulang balik ditimo, alhamdulillah. Indak ditimo bisa dipelelon. Nyoton tu bila kan mati. Itulah tandanya. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, apa kata malaikat tadi? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai hati yang bersih, jiwa yang bersih, ukhruji ila maghfiratin minallah. Wahai jiwa yang bersih, wahai hati yang bersih, keluarlah menuju ampunan Allah. Maka mengapa malaikat tadi mencabut nyawa awak pelan-pelan, pelan-pelan, elok-elok, elok-elok, bayok-bayok, bayok-bayok. Hati-hatinya mencabut. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, dimasukkanlah roh awak tadi ke dalam kain kafan yang dibawa dari surga tadi. Maka kaum muslimin, keluarlah bau yang sangat harum semerbak mewangi. Cuma makhluk bernama manusia tidak tahu. Hanya di kalangan malaikat. Dibungkus roh tadi dari kain kafan yang dibawa dari surga, lalu dibawa naik ke langit. Sampai ke langit nomor 1, malaikat itu bertanya, ini roh siapa? Ini roh si Fulan bin Fulan.
harum semerbak mewangi. Dibukalah pintu langit oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Jadi itu proses visual. Kemudian malaikat tadi membawa roh kita lagi naik ke langit yang kedua. Sampai ke langit yang kedua, penjaga pintu langit bertanya, ini roh siapa? Ini roh Fulan bin Fulan, Sianu bin Sianu. Kemudian pintu langit kedua dibuka. Begitu terusnya sampai ke langit ketiga, keempat, kelima, sampai ke langit yang ketujuh. Maka roh ini menembus 7 lapis langit. Semua pintu langit dibuka, menanti kedatangan roh yang harum semerbak mewangi ini. Sampailah kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tulis tempatnya di dalam surga yang paling tinggi. Dan sekarang kata Allah kepada malaikat, kembalikan rohnya kepada badannya. Lalu malaikat secepat itu mengembalikan roh kepada badan. Awaklah dalam kubur gua, kaum muslimin, kaum muslimat. Datanglah malaikat bertanya kepada kita. Datang malaikat bertanya. Apa kata malaikat itu? Marrabbuka. Kalau amalnya banyak, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat, maka hamba ini Allah yang turun tangan untuk menolongnya menjawab. Apa dalil Pak Ustaz? Surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Apa kata arwah tadi menjawab? Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Lancarnya menjawab, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh malaikat, madinuka, apa agamamu? Agamaku Islam. Lancar menjawab. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu jamaah, Allah Ta'ala perlihatkan kepadanya surga sebagai tempat tinggalnya. Kiamatlah mulai gua. Tapi apa yang dirasakan dinya dalam kubur? Raudhah min riyadil jannah. Ancak umanya waktu di dunia. Ancak. Buok umanya waktu di dunia. Buok. Polo biolo ancak kuburan ini. Raudhah min riyadil jannah. Apa yang ditengok dinya tiap hari? Surga sebagai tempat tinggalnya. Lalu Allah datangkan pakaian dari surga. Dia tidak lagi memakai kain kapan itu, tetapi memakai pakaian dari surga. Memakai alas tidur dari surga. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat melihat surga setiap hari, setiap saat. Kemudian datanglah makhluk yang elok rupanya, ganteng, harum, semerbak mewangi. Dia tak kenal dengan makhluk itu, lalu dia bertanya, siapa engkau? Akulah amalmu. Aku ni salatmu, aku ni hajimu, puasamu, impak sedekahmu. Aku ini silaturahmimu, akulah amalmu. Aku datang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu. Jadi memakai ale dari surga, memakai pakaian dari surga, surga yang ditengok setiap hari, datang makhluk yang menemani. Makhluk itu adalah amal ibadahnya.
Abagikolah nanti kuburan orang yang banyak amal. Lomak inyo di dunia, lomak lo dalam kuburan boleh. Ndak sunyinya dalam kuburan tu Ustaz, ndak sunyi tu, sebab ramai amalnya yang menemani. Tenangnya di situ. Potong di dunia bergelebui aja. Apa bergelebui Ustaz? Apalagi memusim kampanye. Dan sesiapa kan dipilih. Pilih kok bangi lo paji kok. Pilih kok bangi lo cu kok. Macam-macam. Awak tengok baliho kan ganteng sudah. Awak tengok baliho memanis senyum. Lah dipilih masam muka ke awak lihat semanis baliho potong. Kan dia. Tapi begitu inya masuk kuburan aman. Kenapa aman? Rawdah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Semoga seperti ini nanti yang kita alami. Semoga nanti seperti ini yang kita alami. Jadi bila bau tentu amal awak diterima ketika awak maka beramal kini dengan semangat, beramal kini dengan setinggi-tinggi kualitas amal yang bisa kita lakukan. Ponek bukan alasan, sakit bukan alasan, sibuk bukan alasan. Bau awak bawanti beramal, kalau lah bawanti menjadi manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, kaum muslimat. Tapi kalau inyo banyak dosa, amal sengenek pulo, kala elok dek buo, kala pahalo dek dosa, maka nanti di ujung hidupnya saat akan meninggal dunia, datanglah malaikat yang buruk bentuk rupanya. Kemudian malaikat itu busuk sebusuk-busuknya. Apa yang dibawa oleh malaikat itu? Kain kapan tapi dari neraka. Kain kapan tapi dari neraka. Tak pakai salam ya, pakai soga ya. Kalau tadi pakai salam, Assalamualaikum. Kalau ikut tak, pakai soga. Lalu mengapa malaikat itu? Ya ayyatuhan nafsul khabisa. Hei yang banyak dosa. Hei yang pemalih beramal. Hei yang banyak berbuat maksiat. Bonginya ke awak. Lalu mengapa malaikat itu mencabut nyawa kita kaum muslimin? Kalau yang tadi hati-hati, pelan-pelan, ikomen sentak habis. Sakit tu deh. Gigi aja dicabut perlu dibius. Kalau cabut gigi tidak pakai bius, tidak gigi yang tercabut, nyawa pun bisa tercabut. Maka cabut gigi tu dibius dulu. Kalau tidak bius sakit dia. Isu yang dicabut dek malaikat tu bukan gigi, nyawa. Ndak lelok sambil wangi. Cabut kaum muslimin, qalulah bau yang sangat busuk. Dimasukkanlah ke dalam kain kapan yang dari neraka tadi. Lepas itu kaum muslimin dibawalah naik menghadap kepada Allah. Tidak sampai. Tidak sampai. Usahakan kepada Allah, pintu langit nomor 1 tidak bisa buka. Apa itu pusat? Langit itu topek makhluk yang suci. Siapa makhluk penghuni langit? Malaikat. Malaikat itu di langit
bertasbih, berzikir, salat, baca Quran. Tiba-tiba ada orang nak naik ke situ, sementara inya banyak dosa, kotor langit tu, bau busuk. Begitu malaikat penjaga langit bertanya, siapa ini? Sianu bin Sianu. Maka apa kata malaikat membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibuka untuk dia abwabus sama wa abwabul jannah, begitu juga pintu surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Baru dibuka pintu langit untuk orang ini, baru dibuka pintu surga untuk orang ini kalau masuk onta ke lubang jarum. Itu firman Allah tu, surah apa tu Ustaz? Al-A'raf ayat 40. Dekkan bongi Allah, la masuk untuk ke lubang jarum, bau buka pintu langit untuk ini. Bila untuk bisa masuk lubang jarum? Lubang jarum keneknya, untuk tu godang, bila masuk? Tak pernah masuk dah pusat. Begitu juga untuk orang ini, tak akan pernah dibuka pintu langit, apalagi pintu surga. Jadi tak sampai pintu langit pertama oleh pusat, tak kedua, lebihan tak leh, tak sampai ke Allah, tak, Allah tak mau nengoknya dah. Sebab inya dulu tak mau berhubungan dengan Allah. Jadi Allah pun tak mau nengoknya. Lalu apa kata Allah kepada malaikat? Campakkan rohnya ke badannya. Dicampakkan roh tadi ke badan di alam kubur. Untuk apa? Diberi pertanyaan seperti roh orang beriman tadi. Pertanyaan sama. Marabuka. Orang beriman tadi menjawab, Tuhanku Allah. Yang ikoko tak menjawabnya dah, mengangu. Hah? Terkajui. Dia tak pernah nangau Allah tu dah dulu. Jarang menyabui Allah tu. Jadi begitu bertanya, malaikat terkajui. Hah? Tu tanyalah dia malaikat, man nabiyuka? Siapa nabimu? Hah? Ngangu dia balik. Bahkan ditanya dek malaikat, madinuka? Apa agamamu? Hah? Ditanya agama pun tak bisanya menjawab. Bangkit bagi malaikat, mengangong kata malaikat. Tentu ngamuk malaikat oleh. Dia tanya tak menjawab, mengangong. Akhirnya kaum muslimin dipukullah dia oleh malaikat pakai tongkat. Tongkat itu kalau dipukulkan ke gunung, gunung pecah. Gunung aja pecah. Awak badan sampai 5-nya, 5 sampai 60. Itu bayang dilocak dek malaikat pakai tungkik, gunung je pecah. Dia dongkik badan awak dek. Titik sakit dulu. Tu maki awak pusat, maki apa belanya? Nangis awak pusat, tak tangin tu. Tetapi kaum muslimin, makhluk bernama manusia Allah tak izinkan mendengar. Ikulah kasih sayang Allah ke awak. Kalau sampatlah orang dalam kubur yang kono azab memaki tu dongau dek awak. Anaknya lewat makan dia. Tak bisa lelok malam awak. Apalagi umur-umur dekat kuburan, hazab. Umur-umur dekat kuburan, ha? Tapi yang Allah izinkan mendengar cuma binatang-binatang. Ada hadis masalah kepusat, ada. Nabi naik kudanya. Dalam satu riwayat, onta. Tiba-tiba kuda Nabi tadi ketakutan. Onta Nabi tadi ketakutan. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kudaku ini mendengar orang dalam kubur ini diazab. Nabi Muhammad pun tak dengar. Apalagi sahabat. Tapi kuda Nabi mendengar.
Binatang-binatang mendengar. Kenapa manusia Allah tak izinkan mendengar? Sebab kalau doa ngawak tak nyelewoi duit boleh. Bini awak kono azab dalam kubur. Tu membaunya, abang tolong dan bang ni azabnya dia melawan ke abang dulu tawi bangnya. Apa perasaan nanti? Lah dia azab dek malaikat, lalu Allah bukakan pintu neraka. Neraka itu pula lah yang dia lihat setiap saat. Dibukang dia Allah neraka tu, itu tengok tawi dia. Sampai bilanya menengok neraka tu Ustaz, sampai datang kiamat. Kemudian Allah datangkan pula panas dari api neraka tu kepada dia. Walaupun dia masuk ke dalamnya nanti di hari kiamat. Setelah itu kaum muslimin, datang pula makhluk yang bentuk buruknya sangat buruk rupanya. Sebuah makhluk datang. Bertanyalah dia, siapa engkau? Apa kata makhluk tersebut? Akulah dosa-dosamu. Akulah main dominomu, judi onlinemu. Akulah melawan kepada suamimu. Akulah putus hubungan tali silaturahmimu. Sododo sobo sabui. Aku datang disuruh oleh Allah untuk menemanimu. Sampai bila tu? Sampai lo kiamat datang. Semoga tak seperti ini nanti kita dalam kuburan. Nan awak bahas yang nomor 1 tadi. Bapa cawo pusat supaya pertanyaan tu bisa awak jawab. Bagaimana cara pusat supaya kuburan awak ancak, lapang, bercahaya? Macam mana cara pusat agar awak nengok surga tiap hari? Amalan yang awak lakukan di dunia ko, segala amal. Tapi nak mungkin awak terangkan semuanya dah. Apa di antaranya? 1, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia mendapatkan jalan keluar apapun persoalan yang ia hadapi, termasuk persoalan nanti di alam kuburnya. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki kepada orang ini dari arah yang tak pernah diduga sama sekali. Jadi supaya lapang kuburan awak, supaya terang kuburan awak, surga yang nampak setiap saat, dapat menjawab pertanyaan munkar dan nakir, datang makhluk yang menyenangkan, ketakwaan kepada Allah mesti dijaga. Kalau takwa, kalau tentu di awak sodoh. Apa takwa tu? Buat nan disuruh, tinggal nan dilarang. Dua ya. Yang disuruh, buat. Yang dilarang, tinggal. Yang disuruh di Allah tu apa? Salat. Yang disuruh di Allah apa? Puasa. Yang disuruh di Allah apa? Bela agama kau. Kalau salat berjamaah, baca Quran. Ondek pusat, bori ada pusat. Itu yang awak sabit di pangkal tadi. Indak bori sebenarnya. Dan Allah itu sangat perasaan. Dalam menyuruh awak, Allah itu sangat perasaan. Maka disebut di dalam Al-Quran, agama ini tidak memberatkan. Apa bukti? Salat subuh 2 rakaat ya. Boleh tu 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat ya. Zuhur 4 rakaat.
5 kali lo sehari semalamnya. Artinya apa? Banyak waktu awak le untuk mencari dunia daripada mencari akhirat tu sebenarnya. Kalau salat yang 5 tadi awak lunggu-lunggu sejamnya masih ada le 23 jam untuk dunia. Berarti tak boleh perintah Allah. Tak boleh. Kaum muslimin, kaum muslimat, suruh di Allah puasa setahun tu 12 bulan. Alhamdulillah, puasa tu sebulannya Ramadan. Ini tiap bulan tu. Kecuali kalau awak rajin, tu sunat lokum. Kalau tak dibuat, tak dosa, dibuat, dibaik pahala. Kaum muslimin, kaum muslimat, makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nak memberatkan kita. Tadi yang bersabit jemaah, awak kau mati suak, umat tinggal, pakaian bertukar, salat awak tak bisa le, tinggal dalam kuburan tu lama, begitu tinggal situ tak bisa balik le. Sampai bila awak di situ Ustaz? Sampai kiamat. Takwa kotu yang menolong. Lama tak lama dalam kuburan tak bisa balik. Yang lama pun dalam kuburan tak bisa balik. Nya dua nak balik Ustaz, lain orang mati syahid. Orang mati syahid tu begitunya masuk kuburan, nampak surga tu dia. Nak baliknya ke dunia balik. Tapi ingin balik ke dunia, nak mati syahid lo balik. Tetap tak dikabulkan di Allah. Walaupun tujuannya elok. Kaum muslimin, kaum muslimat. Yang kedua, apa yang bisa besok menolong awak dalam kuburan awak? Kata Rasulullah, membaca surah Al-Muluk sebelum lolok. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'a suratul Muluk. Dalam riwayat lain suratus Sajadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur di waktu malam sebelum beliau membaca surah Al-Muluk. 30 ayat. Lama Pak Ustaz? 10 minit lah selesai. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 30 ayat 10 minit selesai. Boleh tu Pak Ustaz? Indah. Nyo awak bergaya awak tengok gaya awak gaya melakukan. Nak lolok dua grup inyo di HP tu 10. Berapa grup? Grup sama jemaah, grup sama warga, bedo lo jemaah dengan warga tu. Grup sekampung, grup sesama SD, grup sesama SMP, grup sesama SMA, grup sesama kuliah. Boleh 3 boleh. Pokok 10 grup. Secik grup itu tak kurang dari 1 anggota. Sodo mengirim pesan akan lolok berbaca kadang-kadang. Ndak pun berbaca mengapui. Macam dok ikojinya kan lolok no. Mengapui. Berapa bilik kau tu? Kau pengalaman nak sama-sama kau? Ndak kurang dari setengah jam. Mengapui itu aja. Kok bisa? Ngapa membaca surah Al-Muluk tidak bisa? Padahal apa kau cakap tak nolong awak dalam kuburan dulu.
mungkin membuat awak tambah azab. Nyata apa-apa berisi dalam HP tu. Tapi dia awak takut HP kau pono, kalau pono lelet berkata orang, bekok lama loading, amu tak amu diakui. Amu tak amu diakui. Berapa memakan waktu? Enggak kurang dari 1,5 jam. Kenapa bisa? Mengapa membaca surah Al-Mulk 30 ayat 10 minit dah bisa? Padahal ikulah yang menolong awak besok. Apabila awak, kata Nabi, nak lolok membaca surah Al-Mulk, terhindar dari azab kubur. Terhindar dari azab kubur. Ikut perisai. Perisai itu apa? Ibarat orang berapa orang, penangkis pedang tu perisai nama. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi awak baca surah Al-Mulk kan lolok. Tapi membacanya jangan menunggu takantuk bonau. Lah 5 watt mata tinggal le. 5 watt abo baca le. Menguat. Zubillahi minasyaitan, mengakunya. Hilang langsung. Jangan tunggu kantuk bonau. Tu bila tu baca Pak Ustaz, kalau kantuk bau baca nak selesai. Aku teorinya. Pulang isyak, pulang tang saji, awak bekok mungkin lolok jam 10 bau. Sebelum lolok tu baca dulu. Baca dulu. Walaupun setelah membaca tu mungkin ulun lolok awak. Kalaulah terguling bau terbaca, ndakkan selesai. Nya dulu orang supaya lolok ianya. Baca-baca Quran kan lolok. Lain lo nasihat. Kalau awak mata nak mau lolok coba baca ayat kursi terlolok langsung. Memang itu model awak lah. Kalau tertutup Quran ni terbuka mata awak. Kalau terbuka Quran ni adalah takatui je mata dulu. Memang itu model awak lah. Kalau baca WA terbelanang mata tu, kalau baca Quran terkatui je. Ijan ate bantu kepala bau baca, takkan selesai. Pulang isyak dua, baca kejap. Ambil uduk balik kalau berapa uduk, baca kejap. 10 minit. Walaupun mekok sudah tu mekok entah nonton nak balik. InsyaAllah nanti dihindarkan dari azab kubur. Kalau kono azab situ nak ada nolong awak do roson suang situ. Makiak situ tak dongo ya. Yang dongo apa ya? Yang dongo kambing awak. Kau bawa apanya? Azab tuan den kesaninya. Amo serius? Yang dongo ayam awak. Begitu kata Rasulullah. Isteri kita tak dengar, yang kena jangan binatang. Jadi kalau awak bolu ayam, ayo dongo dua. Apa kata ayam? Memang topeknya pun azabnya ya Allah ni. Ponek dia berkukuk-kukuk pagi harinya lolok je ni. Ponek dia berkukuk lolok. Tu datang lo sapi awak, dongo dia suara awak penuh azab. Ndak apa di Allahnya. Jika perlu tambah daripada tu nya. Nyo sama dengan dia potang lu nya pakai salatnya donya. Dongo dia. Kaum muslimin, apa amalan berikut agar awak dihindarkan dari azab kubur? Bersedekah. Itu paling hebat. Kenapa Ustaz sebut paling hebat? Jamaah pasti sering mendengar ceramah macam itu. Orang yang nak mati saja mintanya ke Allah Ta'ala adalah qadab ya Allah. Jangan cabut nyawa dan kini. Dan nak bersedekah. Sedekah kau memang penolong luar biasa. Apa sebab? Kalau awak baca Quran ya untuk awak ya. Kan ya dia. Kalau awak salat ya amalan tu awak. Kalau awak bersedekah untuk orang. Untuk orang. Salat untuk awak, baca Quran untuk awak, puasa untuk awak, tapi ada amalan yang apabila awak lakukan untuk orang.
amalan kalau sudah mengarah untuk orang, itu balasannya luar biasa Bapak Ibu jemaah. Makanya begitu awak akan mati besok, awak meminta ke Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Qajab ya Allah, dia nak mati nanti dulu, dia nak bersedekah, tunggui qajab. Tapi tidak ada tunggui-tunggui tu. Kata Allah Ta'ala, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, sedetik tak bisa dimajukan, sedetik tak bisa dimundurkan. On time. Walaupun awak waktu itu nak mensedekahkan ke sodo-sodo, nanti ya Allah, dia nak ambil sodo dan sedekahkan ke sodo, Allah tak tertarik lagi. Ayolah kata Allah, apalah dia, ambillah, bekok dan cabut tak ada. Dah tertutup. Inilah nanti amalan yang menolong kita. Maka nanti dalam kuburan itu kata Rasulullah, salat di kepala, puasa di sebelah kanan, sedekah di sebelah kiri, silaturahmi di arah kaki. Awak tidak sunyi tapi ditemani oleh amalan-amalan kita. Alangkah bahagianya orang seperti ini di dalam kuburannya nanti. Makanya Rasulullah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah ringankan bebannya di hari kiamat. Kiamat itu terbagi dua, kiamat besar nanti di akhirat, kiamat kecil ketika kematiannya. Allah akan berikan pertolongan kepada dia. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa amalan yang bisa menerangi kuburan awak? Yaitu membaca Al-Quran. Kalau tadi Al-Muluk menghindari dari azab, kalau Al-Quran menerangi kuburan kita. Jadi jangan nunggu bulan puasa aja baca Quran. Jangan nunggu malam Jumat aja baca Quran. Kalau malam Jumat alhamdulillah Yasin, siang Jumat alhamdulillah Al-Kahfi. Tapi selain Jumat ada dah. Bukan ini yang dimaksud. Tapi setiap saat, setiap waktu. Sudah maghrib, baca lo sengenek. Oh, tak sempat sudah maghrib, sudah isyak. Tak sempat sudah isyak, sudah subuh. Tak sempat subuh, sudah zuhur. Tak sempat sudah zuhur, sudah asar. Tak sempat setelah itu. Bila sempat, memang tak sempat seketik je Ustaz. Tangguhlah besok. Tak ada kotu sengenek, tangguhlah besok. Disompat-sompatkan. Nyo kalau beramal ko Bapak Ibu jemaah, sebono bukan disompat-sompatkan, spesial waktu. Amal ko ndak bisa nyambi. Sebono yang paling elok bekerja sambil beramal atau beramal sambil bekerja. Yang paling mantap adalah beramal bukan sambil bekerja. Apa maknanya? Amal itu prioritas. Amal itu prioritas. Kalau awak beramal sambil-sambil, banyak mohon maaf. Ada kau lobio sengenek bekok, nan lobio itulah untuk amal. Kalau waktu yang banyak tadi, biasanya bukan untuk amal, untuk bekerja. Sisa-sisa tenaga, itulah untuk amal. Makanya mohon maaf, usah tersinggung tak? Usah tersinggung. Makanya banyak, tapi siko tak ada mau tengok. Makanya banyak jemaah tu sambil mendengar ceramah, naku je. Sangko apa? Alhamdulillah. Podek lah ponek. Itu bukti awak beramal kok siso-siso tinggal. Kecuali siko. Alhamdulillah nengok ambo sodo. Sangko ngeroti, kau sangat ngangguk, kau di bawah nak bunyi. Nenek tenaga tu tinggal. Makanya awak kalau baca Quran dia nak terlolok saja. Dia apa nak lolok? Badan tu lah ponek dek kocok. Sehingga amal cakap di siso-siso tenaga yang sengenek cakap je. Sehingga kalau salat, kalau dapat ayat pendek. Yo kaki tu lah ponek di kabun lah.
Kalau dapat baca Quran tu kajak dia apa? Nyawak lah ponek dia berkojo lah. Kalau dapat ceramah tu sekojak dia apa? Nyawak nak istirahat dia lah ponek siang tadi. Begitu kebanyakan kita. Apabila kita beramal, itu biasanya adalah di sisa-sisa waktu kita. Itu beda dengan sahabat dulu. Mereka tu kalau beramal memang menompa. Sisa-sisa waktu beramal itulah mencari dunia. Kalau awak tak, waktu untuk beramal sisa-sisa dari mencari dunia. Makanya Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa perintah Allah dulu? Cari akhirat dulu, sisa akhirat itulah mencari dunia. Kalau awak boleh ayat iko, cari dunia dulu, sisa waktu mencari dunia tu untuk mencari akhirat. Tidak seimbang Pak Ustaz. Tidak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Tidak ada ayat yang menyua seimbang. Tapi ada doa apa Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bukan ayat seimbang. Itu ayat Allah menyua awak bahagia di dunia, menyua awak bahagia di akhirat. Bukan seimbang dalam beramal. Amal mesti lebih dikejar. Amalan berikut, agar awak terang nanti kuburan, kemudian lapang, nampak surga, dihindarkan dari segala azab, silaturahmi dijago. Jadi tidak hubungan ke Allah saja doh, termasuk hubungan kepada sesama manusia. Silaturahmi dijago. Sebab apa? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahmin. Tak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kau silaturahmi awak menjolang tanggal lompek boleh Februari 2024 diuji persaudaraan awak. Jemaah, jana awak indak bagus hubungan gara-gara mencoblos. Memilih pasti berbeda, tapi setelah memilih kembali kita bersama. Ambo sobik ke jemaah, yang suku nomor 3, doa nomor 3. Ambo sobik lah nama Ganjar Mahfud. Suku nomor 3, minta nomor 3 ke Allah. Ya Allah, nomor 3 lah ya Allah. Nomor 3 lah ya Allah. Silakan. Yang suku nomor 2, minta nomor 2 ke Allah. Ya Allah nomor 2, ya Allah nomor 2, ya Allah. Minta. Yang suku nomor 1, minta nomor 1 ke Allah. Nomor 1 lah ya Allah. Jadi yang suku nomor 3 minta nomor 3, yang suku nomor 2 minta nomor 2, yang suku nomor 1 minta nomor 1. Jadi kalau ada bertanya jemaah, Ustaz nomor berapa? Ambo nomor 1. Itu yang masalahnya. Jemaah terserah lah situ. Jemaah terserah lah. Ambo nomor 1. Jemaah terserah. Dan sekali-kali jangan berdoa condok iko. Kalah nomor 2 tu ndak ya Allah, aku nak doa aku sakit hati nomor Allah. Kalah ndak nomor 3 tu ya Allah, iko ndak doa nomor ko do. Iko namo sakit Jadi silaturahmi awak dijaga. Nyo dalam kampung tu mungkin awak adonan prosianu, adonan miliosianu, mana nak dipilih terserah. Jangan berkalau gara-gara itu. Putih silaturahmi. Putih tadi silaturahmi. Dan musim-musim koko mungkin mohon maaf banyak orang kan membaik-baik suatu ke awak. Jangan ditimu. Ambo termasuk orang yang tak suka. Apa katanya? Ambil pemberiannya, jangan coblos namanya. Tetap dia berdosa apa? Bodang dosa dia. Awak ambil ada cucunya.
Hanya rezeki ku adonan halal, adonan haram. Yang rezeki di timuko yang halal. Kena do patwa, ambil, jangan coblos. Lo bilang kodang dosa oleh, lo ambil adalah videonya. Yang aman apa? Sesuai dengan yang diiklan. Bagaimana iklan? Jangan diterima. Jangan diterima. Hah? Alhamdulillah, semuanya. Hah? Amin ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tapi biasanya kalau yang presiden tak godang hawu, yang godang hawu, yang kota, yang provinsi, inyo bagai ikut itu, sonak hawa, tetangga awak, itu mau kasih ambo. Kalau yang dihati-hati tak pocawak itu, yang ambo sabui, yang ikut kota, provinsi, ya kadang sebelum awak, ijan korbankan silaturahmi gara-gara itu. Jangan korbankan silaturahmi gara-gara itu. Ugi awak, apa ugi? Kalam kubu awak besok disampaikan di Allah Subhanahu wa taala, apa punya bang? Silaturahmi putus. Jadi ndak baca Quran saja roh, indak takwa saja, indak awak bersedekah saja, tapi silaturahmi itu juga sangat menolong kita di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat, ingat awak pasti kalau kini di atas bumi, nanti awak akan masuk ke dalam perut bumi, itu pasti. Rupanya di dalam situ ada dua. Kata Rasulullah, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu pintu gerbang kamu menuju di akhirat. Raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Dia akan menjadi taman-taman surga, kuburan juga akan menjadi lobang-lobang neraka. Bangun mulai dari kini. Bangun mulai dari kini. Apa alat pembangunnya? Bukan semen, bukan pasir, bukan batu, bukan loteng, bukan paku, bukan AC, bukan kipas. Membangunnya dengan amal. Membangunnya dengan amal. Semakin banyak amal, tentu semakin elok kuburan awak. Semakin banyak amal, tu semakin nancaknya. Semakin banyak amal, tu semakin godangnya. Tapi semakin ketek amal, tentu semakin ketek lo ukuran. Tidak ada beramal, tentu sampinya dan tentu menakutkan. Maka kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, Allah tadi menyebutkan, afa hasibatum annama khalaqnakum abasa, kami tak menciptakan kamu main-main. Maka main-main jangan lebih dinikmati daripada beramal. Menikmati permainan luar biasa, tapi menikmati amal tepa aso. Semoga tak terjadi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, ini ceramah singkat yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga yang sedikitnya ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.